Hello guys, back with me Dendi. Selamat datang di Donor episode pertama. Oke, jadi gue ngebuat suatu segmen guys bernama Donovan Horror, gue singkat Donor, yang mana gue bakal menceritakan tentang pengalaman kisah nyata horor kalian yang udah kalian kirimin ke gue. Dan juga nantinya gue rencana bakal ngundang narasumber buat cerita langsung ke kalian. Dan kali ini pendonor pertama kita bernama Mas Ahmad yang udah ngirimin ceritanya langsung ke gue. Dia bercerita tentang pengalaman horornya waktu duduk di bangku SMA, tepatnya di tahun 2008. So, buat kalian yang udah penasaran ceritanya kayak gimana, langsung aja gue mulai ceritanya. Cerita ini bermula di tahun 2008. Ketika itu Mas Ahmad dan teman-temannya sedang merayakan kelulusan SMA mereka. Berkumpullah mereka di rumah salah satu temannya bernama Rexo. Mas Ahmad pun juga menghubungi teman-teman yang lain untuk segera berkumpul di rumahnya si Rexo ini. Selagi dia menghubungi teman-temannya, dia sama si Rexo ini mau menentukan kira-kira kita mau jalan-jalannya kemana. Nah, tercetuslah mereka mau sewa villa di puncak. Singkat cerita, datang deh nih teman-temannya si Mas Ahmad. Ada si Adam, Andre, Alfa, Dani, Ika, Wiga, Anzi, dan Emi. Total menjadi 10 orang nih, ditambah sama si Mas Ahmad dan si Rexo. Nah, setelah ngumpul, langsung deh mereka berangkat tuh menggunakan 2 mobil. Mobil yang pertama mobilnya si Dani. Di dalamnya itu ada si Mas Ahmad, Alfa, Dani sendiri yang nyetir, terus si Emi dan si Anzi. Total ada 5 orang. Nah, di mobil Adam juga ada 5 orang nih. Ada si Adam sendiri yang nyetir, terus si Rexo, si Andre, si Wiga, dan si Ika. Namun, ternyata perjalanan mereka nggak begitu lancar guys. Soalnya pas mereka berangkat ini, kondisi jalanan tuh lagi macet banget. Dan kebetulan di puncak lagi diberlakukan buka tutup. Jadi mau nggak mau dia nunggu dulu tuh kejebak di tengah tol. 2 jam, 3 jam mereka menunggu, hari udah semakin sore. Mas Ahmad lalu menelpon teman-temannya yang beda mobil nih, mobilnya si Adam, untuk menawarkan kira-kira mereka mau nggak lewat jalan alternatif aja, karena kondisi jalan yang nggak bergerak sama sekali. Halo Dam, ini kayaknya nggak bakal gerak nih. Gimana kalau kita lewat jalur alternatif aja? Karena memang pada waktu itu mereka udah pada jenuh dan kondisi jalan yang memang nggak bergerak sama sekali. Adam dan yang lain pun mengiyakan untuk ikut rencananya Mas Ahmad lewat jalur alternatif. Yang mana kalau misalkan kalian lewat jalur alternatif itu biasanya kalian lewat Ciawi. Dan jalur itu nggak seperti yang kalian bayangin guys. Jadi biasanya jalurnya itu sempit dan kecil ya, mirip-mirip jalan-jalan tikus gitulah. Nah, disinilah awal mula kejadian horor Mas Ahmad itu dimulai. Jadi ternyata Mas Ahmad ini gak terlalu hafal banget sama jalannya. Dan ditambah kondisi jalan yang udah mulai gelap, jadi makin susah untuk melihat suasana sekitar. Rexo pun akhirnya menelpon Mas Ahmad untuk menanyakan kira-kira jalan yang mereka lewatin ini adalah jalan yang benar atau tidak. Mat, lo yakin lewat sini? Ini jalurnya sempit dan gelap banget loh. Penerangannya dikit banget. Kondisi jalan yang mereka lalui mulai semakin sempit dan semakin gelap. Rumah penduduk pun udah mulai jarang mereka lewatin. Jam waktu itu nunjukin pukul 9 malam. Sampai akhirnya salah satu mobil dari mereka ada yang overheat. Dan mau tidak mau harus berhenti dulu. Adam pun lalu mencoba menghubungi Mas Ahmad. Namun karena mereka berada di tengah hutan, jadi nggak terlalu ada sinyal tuh. Dan si Adam pun juga udah coba pakai HP yang lain, HP-nya si Andre, HP-nya si Wiga, HP-nya si Rexo, HP-nya Ika, itu nggak ada sinyal sama sekali. Adam pun akhirnya mengebut mobilnya untuk segera menyusul Mas Ahmad. Mat, berhenti dulu, mobil gue overheat nih.
Pas banget, memang mobil yang ditumpangi Mas Ahmad ini emang mau berhenti. Soalnya di depan udah nggak ada jalan sama sekali, alias buntu. Turunlah tuh si Dani, Mas Ahmad, Alfa, Emi, dan Anzi. Disusul dengan mobilnya Mas Adam, Rexo, Wiga, Ika, dan Andre. Nah, pas mereka turun ini, perasaan si Andre udah bener-bener gak enak banget nih. Soalnya di sana tuh ada sebuah bangunan kecil gitu, dan di sebelahnya ada mobil rongsok yang emang udah nggak kepake. Kelihatan dari bannya aja udah nggak ada, dan kondisi bodinya yang udah penuh karat. Tiba-tiba ada kucing hitam yang melompat ke atas mobil rongsok tersebut dan terus-menerus menatap si Andre. Mas Ahmad, Dani, Adam, Alfa, dan Rexo memang lagi sibuk ngurusin mobilnya si Adam ini yang lagi overheat. Sementara si cewek-cewek nunggu di dalam mobilnya si Dani. Selang beberapa waktu, si Ika dan Wiga tiba-tiba kebelet pipis. Ngomonglah tuh ke cowok-cowok, kira-kira kalau misalkan mau pipis itu kemana. Dan karena memang di sekitar mereka udah gak ada rumah penduduk, jadi si Rexo ini akhirnya menyuruh si Ika dan Wiga untuk pipis aja tuh di belakang pohon, gak jauh dari tempat mereka parkir. Tanpa pikir panjang, si Ika dan Wiga pun akhirnya menuruti perkataannya Rexo dan pergi ke pepohonan sebelah sana. Nah, tiba-tiba Mas Ahmad ini pandangannya fokus aja ke depan, fokus ngeliatin pepohonan di depannya dia, sambil bengong gitu. Dia manggil si Dani dan bilang apakah si Dani ngeliat orang-orang lagi pada bawa obor gitu atau enggak. Dani pun bingung tuh dengar perkataannya si Mas Ahmad. Dia nggak ngeliat ada orang sama sekali, dan nggak ngelihat ada obor ataupun pencahayaan lain di pepohonan yang dilihat sama si Mas Ahmad. Yang dia lihat penerangan itu cuma ada di bangunan tua yang sebelah mobil rongsok tadi. Udah kan tuh nggak terlalu digubrisnya perkataan si Mas Ahmad ini. Gak lama si Mas Ahmad ini tiba-tiba nunjuk ke arah pepohonan dan bilang, itu orang-orang ngapain deh pada ngintipin kita? Seketika si Alfa, Rexo, dan Dani kaget dengar Mas Ahmad ngomong kayak gitu sambil nunjuk-nunjuk ke arah pepohonan. Orang-orang mana sih? Orang gak ada siapa-siapa, cuma kita doang yang ada di sini sekarang, kata si Alfa ngomong ke Mas Ahmad. Itu, mereka bolak-balik ngintipin kita. Kalau gue liatin balik, mereka kayak langsung ngumpet gitu di belakang pohon. Yang lain makin panik dong, soalnya gak ada satupun yang ngeliat orang-orang yang ngintipin itu selain si Mas Ahmad ini. Gak lama, si Ika dan Wiga pun balik. Dan dia bilang kalau misalnya tadi habis ngeliat orang-orang atau warga lagi jalan sambil bawa obor gitu. Tapi setelah mereka liatin, tiba-tiba obornya hilang gitu aja. Mereka berdua pikir itu adalah warga atau anak-anak pesantren yang lagi jalan malam aja. Nyautlah si Anzi yang ngedenger omongan si Ika dan Wiga. Nah, Anzi ini sensitif gitulah sama hal-hal mistis, dan kayaknya dia bisa ngelihat hal-hal supranatural gitu deh. Dia bilang kalau itu bukan obor, melainkan teluh yang lagi dikirim sama seseorang untuk ngejahatin orang lain. Makanya kalau kalian lihat, obornya itu kelihatan naik turun gitu, gak lurus seperti dibawa orang, kata si Anzi. Dam, ini kira-kira mobil lu kapan bisa nyala? Kata si Alfa yang mungkin udah panik ngeliatin yang lain lagi pada ngebahas hal-hal mistis. Belum lagi tiba-tiba si Andre yang mendadak menggigil parah. Terus pas dilihat mukanya bener-bener pucet banget. Langsung lah tuh dia disuruh istirahat aja di dalam mobil biar gak makin kedinginan. Belum tahu nih, gue coba-coba dari tadi gak bisa nyala, kata si Adam. Dicoba berkali-kali pun memang nggak bisa nyala, karena memang mobil yang overheat itu butuh waktu untuk mobilnya adem dulu guys. Jadi nggak bisa langsung dinyalain dan langsung jalan gitu aja. Pas mereka lagi pada sibuk merhatiin mobil, tiba-tiba muncullah bapak-bapak yang mereka pun nggak tahu asalnya dari mana. Nggak ada satupun yang melihat kedatangan si bapak ini. Bapak ini langsung nyamperin mereka dan menanyakan sedang apa malam-malam di tempat seperti ini. Pakaian bapak itu terlihat normal seperti orang biasanya. Dan dari pakaiannya kelihatan dia kayak habis kerja dari ladang gitu. Soalnya pakaiannya kayak kena bercak-bercak tanah.
Karena mereka mikirnya bapak-bapak ini nggak jelas datangnya dari mana, si cewek-cewek ini pun langsung masuk ke dalam mobilnya si Dani. Si Alfa, Adam, dan Rexo lagi sibuk benerin mobilnya si Mas Adam ini. Cuma si Dani dan si Mas Ahmad yang meladeni si bapak-bapak ini ngobrol. Nah, menurut pengakuan Mas Ahmad, dia awalnya gak bermaksud buat bahas hal-hal mistis. Tapi bapak-bapak ini justru ngasih tahu ke mereka kalau mereka gak boleh lama-lama berada di tempat ini. Dan semakin malam semakin berbahaya. Karena si bapak bilang kayak gitu, si Dani jadi kepo nih. Ditanyalah balik ke bapak ini, emang kenapa pak? Kok berbahaya? Si bapak pun cuma bilang, gak apa-apa, tapi kalau bisa lebih cepat lebih baik aja dek. Tapi karena si Dani ini orang yang sangat penasaran, akhirnya ditekanin lagi tuh ke si bapak. Dia bilang, tapi gak ada yang aneh-aneh kan pak? Dijawab lagi sama si bapak, gak ada kok, tapi di sini banyak penunggunya. Terus kata si Dani, ah masa sih pak? Si bapak ini malah bilang, iya bener, kamu gak percaya? Sini kalau gak percaya, ikut saya. Kita lihat langsung di ujung portal sebelah sana. Jadi kondisinya, di sana memang ada portal yang terkunci di ujung sebelah kanan tempat mereka berhenti. Tapi yang bikin mereka bingung ini, si bapak dia bawa ceker di belakang pinggangnya. Ceker ini digantung pakai tali rafia. Jadi kalau menurut pengakuannya Mas Ahmad nih guys, cekernya itu dia ngeliat ada 3 potong dan ujungnya itu kayak saling diikat lalu dililitin di pinggangnya si bapak-bapak ini. Awalnya mereka nggak ada yang ngeh. Tapi tiba-tiba si Rexo nyolek ke Mas Ahmad. Dia bilang, itu si bapak buat apa ya kira-kira bawa ceker? Nah, Mas Ahmad waktu itu mikirnya ceker itu digunakan untuk mengusir setan. Karena mungkin si bapak ini berniat baik tuh, mau ngebantu mereka supaya mereka nggak digangguin sama penunggu-penunggu di sana. Dani yang sotoy pun akhirnya mengiyakan ajakannya si bapak-bapak ini. Dia lalu mengajak Mas Ahmad untuk ikut menemani dia melihat langsung penampakan setan di hutan tersebut. Tapi dilarang sama yang lainnya. Soalnya kondisi mereka yang udah kesusahan kayak gini, jadi nggak perlulah nambah hal-hal yang bikin susah lagi. Akhirnya si bapak ini pun pergi. Tapi sebelum dia pergi, dia bilang kayak gini nih. Ya udah, saya aja yang pergi. Kalian tunggu di sini saja. Si bapak itu lalu pergi ke arah portal di sebelah kanan mereka. Mereka pun semua bingung, kenapa si bapak ini sebelum pergi ngomong kayak gitu. Habis bapak itu pergi, si cewek-cewek ini langsung pada keluar mobil. Nanyain ke Dani dan yang lainnya, kenapa bapak itu tiba-tiba nyamperin kita. Dani bilang kalau bapak-bapak itu nyamperin kita cuma pengen tahu aja kita lagi ngapain di sini. Si Dani nggak ngejelasin tuh kalau misalnya bapak-bapak itu bilang kalau kita nggak boleh lama-lama berada di hutan ini, biar semuanya nggak makin panik. Mas Ahmad tiba-tiba kumat lagi nih. Pandangannya kembali fokus ke arah pepohonan dan dengan perkataan yang sama. Kalau misalnya ada orang yang terus ngintipin kita, tapi malah semakin banyak. Anzi pun menepis tangannya Mas Ahmad lalu bilang, "Hus, jangan asal nunjuk. Udah, nggak usah lihat sembarangan." Anzi pun memberitahu ke cowok-cowok kalau misalnya kegunaan ceker itu bukan untuk melindungi atau mengusir setan, melainkan adalah alat untuk memanggil setan, khususnya kuntilanak. Dan yang bikin merinding nih, tiba-tiba terdengar suara orang teriak. Sayup-sayup gitu, tapi menurut pengakuan Mas Ahmad, terdengar jelas kalau itu adalah suara teriakan orang. Dan semuanya pun dengar, soalnya semuanya mendadak diam, gak ada yang ngomong sama sekali ketika mendengar suara teriakan itu. Dan untungnya nih guys, mobilnya si Adam ini udah nyala. Dan mereka langsung tancap gas, putar balik, dan pergi dari tempat itu. Waktu mobil si Adam ini nyala, jam waktu itu nunjukin pukul 12 malam. Jadi sekitar 3 jam lah mereka terjebak di hutan itu. Dalam perjalanan, kondisi Andre ini semakin parah. Dia semakin menggigil dan benar-benar kedinginan. Mereka pun akhirnya sepakat untuk berhenti dulu di warung, sekalian istirahat dan mencarikan minuman hangat untuk si Andre ini. Sesampainya di warung, yang cowok-cowok pada turun nih, kecuali si Andre. Yang cewek cuma Ika dan Wingga aja yang turun.
Si Anzi dan Emi nunggu di dalam mobilnya si Dani sekalian mereka istirahat. Mereka ada yang makan, minum, isi perut mereka yang emang udah kosong dari tadi. Si Andre juga dikasih minuman hangat biar badannya agak mendingan. Tapi tetap aja dia belum bisa turun dari mobil kena udara dingin di luar kayak gitu. Tiba-tiba si Anzi ini teriak dari dalam mobil. Paniklah tuh semua. Sampai penjaga warung pun juga ikutan panik. Pas dicek, si Anzi ini lagi nangis-nangis. Dia bilang katanya ada yang ngikutin dia dan ngancem bakal gangguin kita semua kalau kita semua masih ngomongin dia. Nah ternyata memang bener. Yang lagi pada turun ini memang lagi ngebahas kejadian horor tadi. Bahas bapak-bapak si pembawa ceker ini dan kegunaan ceker tersebut untuk pemanggilan setan. Dan menurut pengakuan Mas Ahmad, jarak dari mobil ke tempat mereka makan, warung tersebut, itu cukup jauh. Jadi nggak mungkin banget si Anzi ini bisa mendengar obrolan mereka. Anzi bilang si cewek lagi ngikutin dan ngeliatin kita di sebelah sana. Dia nunjuk di belakang mobilnya si Adam. Nah, dari awal memang si Andre ini kan di mobil Adam terus tuh. Mereka pun akhirnya curiga, kira-kira si Andre ini beneran kedinginan karena sakit atau memang karena ketempelan. Soalnya menggigilnya nggak wajar gitu loh. Kata si Mas Ahmad, si Andre ini udah dipakein 3 lapis jaket tapi tetap aja masih kedinginan. Anzi berusaha ditenangin sama yang lain. Pemilik warung pun juga ikutan nenangin si Anji yang terus-terusan nangis karena memang nggak kuat ngeliat penampakan si cewek ini yang terus-terusan gangguin dia. Karena suasana udah gak kondusif, akhirnya mereka semua mutusin buat langsung pulang aja ke Jakarta. Gak jadi menginap di villa. Mereka takut kalau dilanjutin menginap, kondisi Andre dan Anji malah lebih parah. Udah tuh akhirnya sebagian pulang ke rumah masing-masing. Si Adam, Alfa, Rexo, Dani, dan Ahmad kumpul lagi di rumahnya si Adam. Sekalian nunggu pagi tiba. Soalnya mereka semua sebenarnya masih pada ketakutan untuk langsung pulang ke rumah masing-masing. Nah, di saat kumpul ini nih, emang dasar mereka masih penasaran atas kejadian tadi. Ngebahaslah masalah kejadian mereka kesasar. Dari masalah ceker ayam, sampai kejadian Anji yang nangis terus-menerus karena ketakutan ditampakin sosok cewek ini. Mereka semua berpikir kok bisa, padahal mereka nggak ngelakuin apa-apa di sana. Nggak ada yang ngomong jorok, nggak ada yang ngelakuin hal-hal yang tidak senonoh, nggak ada yang mabuk-mabukan. Mereka biasa-biasa aja di sana karena memang mereka cuma menunggu mobilnya si Adam ini untuk adem dan menyala kembali. Tiba-tiba kursi di ruang tamunya Mas Adam ini bergerak sendiri. Awalnya cuma bergerak sesekali, lalu disusul sama sofa yang tiba-tiba bergetar sendiri. Gokil. Mereka semua mendadak lompat dan saling tatap satu sama lain. Kata Mas Ahmad, pas kejadian itu terjadi, mereka semua diam-diaman itu lama banget. Soalnya mereka nggak tahu harus ngapain dan harus berkata apa. Jangan-jangan dia ngikutin kita semua sampai sini, kata Rexo. Gak lama bunyilah HP Mas Ahmad. Pas dilihat, ternyata Anji yang menelpon. Anji ini memang udah diantarin balikan sama si Dani ke rumahnya. Dan selama perjalanan, dia nangis terus, tapi gak separah pas di warung tadi. Pas diangkat, Mas Ahmad ini semakin kaget. Soalnya tiba-tiba si Anji ngomong kayak gini. Kalian stop bahas-bahas tentang dia, tentang kejadian tadi. Kalian lagi kumpul kan? Dia marah sama kalian. Dengar perkataan itu, Mas Ahmad bener-bener gak tahu harus ngomong apa lagi. Soalnya, gak ada yang tahu satupun tentang mereka kumpul ini. Karena memang mereka gak janjian sama sekali. Dadakan aja gitu guys kumpulnya. Setelah mereka dropin satu persatu si cewek-cewek ini. Termasuk si Andre. Takut juga si Andre ini kenapa-napa, jadi dia disuruh pulang aja biar bisa istirahat di rumah. Anji ngejelasin kalau mereka harus minta maaf dan berjanji gak akan ngebahas hal ini lagi. Dia gak suka diomongin katanya. Langsung lah tuh bubar jalan mereka. Mereka takut kalau masih ngumpul, yang ada mereka tetap ngebahas hal-hal kejadian tadi. Dan malah jadi makin kacau. Udah cukuplah kejadian aneh yang menimpa mereka pada malam hari itu. Sesampainya di rumah Mas Ahmad, kondisi waktu itu udah jam 5 pagi. Rumahnya Mas Ahmad lagi kosong nih.
orang-orang rumahnya dia lagi pada nginep di rumah saudaranya dan baru pulang sekitar keesokan harinya. Mas Ahmad mengaku gak ada kejadian apa-apa selama dia di rumah. Dia pun lalu tertidur. Tiba-tiba pukul 9 pagi Mas Ahmad ini terbangun karena dengar suara orang garuk-garuk di dalam lemari. Awalnya dia gak mikir aneh-aneh. Dia pikir itu tikus atau binatang lain. Tapi setelah dia perhatiin, tiba-tiba suara tersebut pindah ke belakang tembok di mana Mas Ahmad ini tertidur. Persis di belakangnya. Kayak kuku yang digeser gitu loh guys, di tembok. Gimana sih? Coba deh, lo praktekin deh. Lo geser kuku lo di tembok. Nah, suaranya kayak gitu kali ya. Pas saat itu dia mikir, wah udah gak beres nih. Lompatlah dia dari kasur. Kemudian muncul suara ketukan di pintu kamarnya berkali-kali. Dia udah mulai senang. Dia pikir itu adalah orang rumahnya yang baru aja pulang. Mau ngecek Mas Ahmad ini masih tertidur atau enggak. Tapi kemudian dia baru ingat, keluarganya enggak bakal bisa masuk kalau bukan dia yang bukain. Soalnya kunci pagar dan kunci rumah cuma satu-satunya dan cuma dia yang pegang. Terus siapa dong yang ngetuk pintu kamarnya Mas Ahmad? Gila, serem banget bro. Terima kasih nih buat Mas Ahmad yang udah bersedia ceritain cerita horornya, yang udah ngirimin langsung ke gua. Menurut gua ini ceritanya yang sangat epic ya, karena gua nggak nyangka, gua baru tahu kalau ternyata kegunaan ceker itu buat manggil setan. Selain buat sop ya, ceker itu bisa buat manggil setan guys. Ih, gue makin ngeri deh kalau ngeliat ceker. Gue bener-bener baru tahu nih di cerita ini. Dan kejadiannya tuh yang bener-bener gak nyangka gitu ya. Jadi lo kejebak di hutan dimana lo gak bisa jalan karena overheat. Dan mau gak mau lo tuh berhenti dulu di situ gitu. Istirahat dulu, mobilnya tuh didiemin dulu sampai dingin baru lo bisa jalan. Dan yang anehnya, itu yang ngintipin siapa? Gue masih penasaran sih. Jadi kalau menurut pengakuannya Mas Ahmad, yang ngintip itu modelnya kayak lo di tengah pohon gitu, terus lo ngintip gini. Terus ketika Mas Ahmad ngeliat, dia balik lagi, ngumpet. Kayak gitu. Wah. Gue gak mau deh kalau ke puncak lewat jalan alternatif. Oke deh guys, untuk video donornya sampai sini dulu. Sampai ketemu di donor selanjutnya. Di episode kedua, buat kalian yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu dan nyalain loncengnya ya, biar gak ketinggalan video-video uploadan gue yang terbaru. Baiklah, sampai sini dulu. Thank you so much for watching guys. Bye-bye.